Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan kembali mempelajari tentang ekonomi dengan topik pajak bumi dan bangunan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pajak penghasilan dan juga pajak pertambahan nilai. Nah, untuk hari ini kita akan membahas topik tentang pajak bumi dan bangunan yang biasa disingkat dengan PBB. Apa itu pajak bumi dan bangunan? Pajak bumi dan bangunan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Lalu yang menjadi subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata memiliki hal-hal berikut, yaitu mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasai bangunan, memperoleh manfaat atas bangunan. Lalu yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan. Nah, objek pajak bumi dan bangunan menurut pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa objek pajak bumi dan bangunan itu adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Lalu berikutnya, ada objek pajak yang tidak dikenakan PBB. Artinya, tidak semua bumi atau tanah dan bangunan yang dijadikan menjadi objek pajak PBB. Nah, apa sajakah itu? Nah, yang pertama, bangunan yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya kantor bupati, kantor wali kota, kantor gubernur, atau kantor-kantor pemerintahan itu tidak dijadikan menjadi objek pajak PBB. Yang kedua, digunakan semata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Nah, rumah ibadah itu, sekolah itu, rumah sakit itu tidak dikenakan PBB. Lalu berikutnya adalah digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenis dengan itu, yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, atau tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Nah, contohnya candi atau tanah pekuburan itu tidak dikenakan PBB. Lalu yang keempat adalah digunakan untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Nah, kantor-kantor kedutaan, kantor-kantor perwakilan diplomatik atau konsulat-konsulat jenderal ya, di kota-kota tertentu atau di negara kita itu tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan atau tidak dijadikan sebagai objek pajak. Lalu yang terakhir itu adalah digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan oleh peraturan Menteri Keuangan. Nah, lembaga-lembaga internasional yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia itu tidak dijadikan menjadi objek pajak bumi dan bangunan, misalnya kantor UNICEF. Nah, berikutnya adalah tarif pajak bumi dan bangunan. Tarif pajak bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 80 bahwa tarif PBB
Ya, paling tinggi 0,3%. Ya, paling tinggi 0,3%. Nah, dalam perhitungan tarif PBB ada yang disebut dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau disingkat NJOP-TKP. Nah, besarnya NJOP-TKP paling rendah 10 juta. Ya, jadi paling rendah 10 juta untuk setiap wajib pajak. Dan bisa juga di atas 10 juta, tergantung peraturan daerah. Maka juga di sini nilai jual objek pajak ya kena pajak itu ditetapkan dengan peraturan daerah. Ya. Lalu berikutnya adalah rumus menghitung PBB. Rumus menghitung PBB itu adalah pajak bumi dan bangunan sama dengan tarif PBB kali NJOP dikurangi dengan NJOP TKP. Nah, tarif ini tadi ya paling tinggi 0,3 ya. 0,3 paling tinggi. Jadi tergantung ya peraturan daerahnya. Ya, bisa saja 0,1, bisa saja 0,2 atau 0,3. Jadi PBB sama dengan tarif kali NJOP kurang NJOP TKP. Nah, itu cara menghitung ya besarnya PBB terutang. Kita akan mencoba menyelesaikan atau membahas contoh perhitungan PBB atau pajak bumi dan bangunan. Nah, sebagai contoh, Tuan Yunus memiliki objek pajak yang berkaitan dengan tanah dan bangunan. Tanah seluas 500 meter dengan nilai jual 500.000 per meter. Rumah seluas 200 meter persegi dengan nilai jual 600.000 per meter persegi. Hitunglah besarnya PBB yang terutang jika diketahui besarnya NJOP TKP 10 juta dan tarif yang dikenakan sebesar 0,1%. Baik, sebelum kita menghitung berapa besarnya tarif PBB-nya, maka yang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan dulu, ya, kita buat di sini. Jadi langkah pertama adalah menentukan besarnya nilai jual objek pajak tanah. Artinya apa? Untuk mengetahui besarnya PBB terutang, harus kita tahu dulu berapa nilai tanah dan bangunannya. Nah, besarnya nilai tanah dan bangunannya itu didasarkan pada nilai jualnya. Maka pertama, nilai jual objek pajak tanah. Bagaimana caranya? Nah, dia memiliki luas tanah itu 500 meter, kalikan dengan 500.000 per meter, maka nilai jual objek pajak tanah adalah 250 juta. Lalu yang kedua adalah dia kan memiliki dua ini objek pajak, tanah dan bangunan. Nah, yang kedua adalah kita menentukan dulu nilai jual objek pajak, ya, objek pajak bangunan, nah, rumahnya itu. Nah, berapa luas rumahnya? Itu luas rumahnya 200 meter, kalikan dengan nilai jualnya itu 600.000 per meter, maka hasilnya 120 juta rupiah. Nah, nilai jual objek pajak tanah dan nilai jual objek pajak rumah itu atau bangunan itu kita jumlahkan. Ya, hasilnya adalah 370 juta rupiah. Nah, yang 370 juta rupiah itulah yang disebut dengan nilai jual objek, ya, nilai jual objek pajak tanah dan bangunan. Jadi totalnya, ya.
Nah, berikutnya kan dibuat di sini. Diberitahukan di situ bahwa besarnya NJOPTKP seperti pembahasan sebelumnya, ya. NJOPTKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak kan itu sebesar, di sini sebesar 10 juta. Nah, artinya nilai jual objek pajak tidak kena pajak itu harus kita kurangkan. Harus kita kurangkan. Ya, 370 juta itu kita kurangkan dengan 10 juta. Karena yang 10 juta itu disebut sebagai NJOPTKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Maka dapatlah hasilnya di sini adalah, ya, hasilnya adalah 360 juta rupiah. Yang 360 juta rupiah inilah yang kita sebut dengan NJKP atau nilai jual kena pajak atau nilai jual objek pajak kena pajak. Ya. Maka kita menghitung besarnya PBB itu dari 360 juta. Ya, bukan dari 370, karena dari 370 juta itu dikurangi 10 juta sebagai NJOPTKP-nya di peraturan. Ya. Maka PBB terutang itu adalah, ya, tarif kali NJKP itu sebesar 0,1% kali 360 juta sama dengan 360 ribu. Inilah pajak bumi dan bangunan yang harus disetor oleh tuan ini. Atau, ya, atau coba langsung begini. Atau PBB sama dengan tarif, ya, kali N, ya, J O P tanah dan bangunan dikurangi dengan NJOPTKP sama dengan 0,1% kali 370 juta kurangi dengan 10 juta. Ya, sama dengan 0,1% kali 360 juta. Hasilnya adalah 360 ribu rupiah. Itulah pajak bumi dan bangunan yang harus disetor oleh tuan bumi. Baik, sekarang kita masuk ke contoh perhitungan pajak bumi dan bangunan yang kedua. Pak Susilo mempunyai tanah dan bangunan. Nilai jual objek pajak atau NJOP bumi atau tanah adalah 40.500.000 dan NJOP bangunan adalah 7 juta. Sedangkan NJOP TKP-nya adalah 12 juta dengan tarif pajak 0,1%. Hitunglah besarnya PBB terutang Pak Susilo. Nah, untuk ini sama dengan contoh pertama tadi. Yang pertama kita tentukan dulu, ya, kita tentukan dulu NJOP tanah dan bangunan. Nah, kebetulan di contoh soal yang kedua ini sudah langsung ditetapkan berapa besar NJOP-nya. Jadi tidak perlu lagi mencari luas kali berapa per meter. Jadi sudah langsung ditentukan. Maka kita buat di sini nilai jual objek pajak tanah atau bumi itu adalah sebesar 40.500.000 rupiah. Sedangkan yang kedua adalah NJOP
bangunan, ya, bangunan itu adalah 7 juta rupiah. Sehingga ya antara NJOP tanah dan NJOP bangunan itu kita jumlahkan. Ya, dapat hasilnya sebanyak 47.500.000 rupiah. Ini disebut sebagai NJOP tanah ditambah dengan NJOP bangunan. Nah, di sini kan diberitahu berapa NJOP TKP. Di pengurangannya. NJOP TKP-nya ditetapkan sebesar 12 juta. Ya. Minimal itu 10 juta, maksimal 12 juta. Nah, di soal ini ditentukan maksimalnya itu yang 12 juta. Antara NJOP tanah dan bangunan dengan NJOP TKP itu kita kurangkan. Kita kurangkan, ya, hasilnya kita sebut dengan ya, NJKP. Kita sebut hasilnya itu adalah NJKP atau nilai jual objek pajak kena pajak, NJOPKP atau NJKP. Ya, ini sama dengan 35.500.000 rupiah. Ya. Jadi dasar perhitungan pajak bumi dan bangunannya dari sini, ya, dari sini. Maka PBB terutangnya itu adalah, ya, tarif kali, ya, NJOP KP sama dengan 0,1% kali 35.500.000 sama dengan 35.500 rupiah. Inilah besarnya pajak bumi terutang yang harus dibayar oleh Tuan Susilo. Nah, bisa juga seperti contoh pertama tadi, atau kita buat begini, atau yang seperti rumus yang sudah ada, PBB sama dengan tarif kali NJ, ya, nilai jual objek pajak, ya, dikurangi dengan NJOP TKP sama dengan 0,1% kali NJOP-nya tadi. Ini NJOP tanah dan bangunan itu 40.500.000 rupiah. Kita kurangi dengan NJOP TKP ini 12 juta. 12 juta rupiah sama dengan 0,1% kali 35.500.000 rupiah sama dengan 35.500. Nah, itu contoh, ya, perhitungan pajak bumi dan bangunan. Maka besarnya pajak bumi dan bangunan terutang Pak Susilo adalah sebesar 35.500 rupiah. Nah, itu contoh perhitungan PBB yang kedua.